Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Terutama pada sesi kali ini kita masih membahas tentang sekelumit biografi para ulama, para mata rantai dalam periwayatan mazhab al-Imam Syafi'i, terutama pada masa-masa hidupnya beberapa ulama yang beliau itu menggabungkan dalam karya-karya tulisnya antara Thariqah Iraqiyin dan juga Thariqah Khurasaniyin. Setelah kemarin kita membaca, mengulas dan mempelajari sekelumit tentang biografi dari Al-Imam Abu Abdillah Al-Halimi, maka pada kesempatan kali ini kita membahas tokoh kedua, figur kedua ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i yang beliau ini juga memiliki andil besar di dalam mengumpulkan, di dalam merangkum dua thariqah Khurasaniyin dan juga Iraqiyin tersebut dalam karya-karya tulisnya. Siapakah beliau? Yaitu beliau yang bernama Al-Imam Abu Ali Husain bin Syu'aib bin Muhammad As-Sinji. Beliau Al-Imam Abu Ali Husain bin Syu'aib As-Sinji ini biasa disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Misalkan seperti disebutkan di dalam Fathul Aziz Bisyarhil Wajiz milik Imam Rafi'i, atau biasa dituliskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah beliau. Demikian juga di dalam kitab Majmu' beliau biasa disebut dengan sebutan Asy-Syaikh Abu Ali As-Sinji, hanya begitu saja. Atau kadang hanya disebutkan Asy-Syaikh Abu Ali begitu saja, tanpa penyebutan siapakah laqab beliau As-Sinji atau tidak, itu hanya disebutkan Asy-Syaikh Abu Ali. Ketika misalkan kita membaca kitab-kitab fikih, dari literatur fikih seperti kitabnya Al-Imam Ar-Rafi'i atau kitabnya Imam An-Nawawi, lalu kemudian kita di situ menemukan nama Asy-Syaikh Abu Ali, maka yang dimaksud dengan penyebutan Asy-Syaikh Abu Ali ini adalah beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abu Ali Husain bin Syu'aib, Husain bin Syu'aib bin Muhammad As-Sinji. Beliau Al-Imam Abu Ali Husain bin Syu'aib bin Muhammad As-Sinji ini dalam catatan sejarah terutama yang sedang bersama kami, yaitu kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, tidak tercatat di tahun berapakah beliau dilahirkan. Namun hanya ditemukan bahwa beliau meninggal dunia, beliau tuwfiya pada tahun 430 Hijriah. Sehingga beliau itu wafat pada masa-masa masuk pada abad kelima Hijriah. Beliau berasal dan dibesarkan pertama kalinya di satu desa yang disebut dengan Sinj. Oleh karena itu beliau diberi julukan dengan As-Sinji. Daerah atau desa yang bernama Sinj ini merupakan Akbaru Qura Marwa, adalah desa terbesar yang ada di kota Marwa. Kota Marwa yaitu salah satu kota yang ada di daerah Khurasan. Wahada wal imamul jalil, beliau adalah seorang pemimpin yang mulia, Asy-Syaikh Abu Ali As-Sinji, faqihul asri wa alimu Khurasan wa awwalu man jama'a baina thariqati Iraq wa Khurasan. Beliau Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ali As-Sinji ini merupakan faqihul asr. Beliau adalah ulama, seorang tokoh besar dalam kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i yang betul-betul mumpuni di dalam periwayatan mazhab Al-Imam Syafi'i, terutama dalam mengumpulkan dua thariqah tersebut. Dan menurut keterangan yang disebutkan di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyyatul Kubra yang ditulis oleh beliau Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam Abu Ali As-Sinji ini merupakan ulama pertama yang mengumpulkan rekaman-rekaman, riwayat-riwayat dari dua thariqah itu adalah yang pertama kali, yaitu beliau Al-Imam Abu Ali As-Sinji. Namun menurut beberapa keterangan yang lain, terutama di dalam kitab Al-Ibtihaj fi Bayan Istilahil Manhaj yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Al-Alim As-Sayyid Ahmad bin Abu Bakar bin Smith, di dalam kitab ini dituliskan, disebutkan bahwa
yang pertama kali mengumpulkan dua thariqah besar di dalam karya-karya tulisnya, yaitu beliau Syekh Al-Imam Abu Abdillah Al-Halimi, sebagaimana kemarin telah kita baca tulisan-tulisan atau biografi beliau. Demikian juga di dalam sebuah karya tulis yang berjudul Dirasat Fiqhiyah ala Madhhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Alwi bin Abdul Qadir Al-Idrus. Di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa ulama pertama yang mengumpulkan rekaman-rekaman dan juga riwayat-riwayat dua thariqah Khurasaniyin dan Iraqiyin adalah beliau Syekh Al-Imam Abu Abdillah Al-Halimi. Sehingga beliau Al-Imam Syekh Abu Ali As-Sinji ini merupakan ulama kedua yang menggabungkan dua thariqah besar tersebut di dalam karya-karya tulisnya. Al-Imam Abu Husain Al-Imam Abu Ali Husain bin Syuaib As-Sinji ini memiliki beberapa karya tulis yang kemudian menjadi rujukan di dalam meriwayatkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya yang sering disebut-sebutkan oleh Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi, yaitu kitab beliau yang berjudul Syarhul Furu', yang mana kitab Al-Furu' itu merupakan karya tulis dari Al-Imam Ibnul Haddad. Dan demikian juga syarah terhadap kitab Syarhut Talkhis, yang mana kitab At-Talkhis itu sendiri adalah tulisan dari Al-Imam Ibnul Qos. Dan juga beliau memiliki kitab yang berjudul Syarhul Mukhtasar. Artinya kitab mukhtasarnya Imam Muzanni beliau syarahi. Nah, dari karya tulis ini, baik itu syarah Mukhtasar atau mungkin syarah At-Talkhis atau mungkin syarahnya Furu' miliknya Imam Ibnul Haddad, ini semuanya berisi tentang bagaimanakah corak thariqah Iraqiyin dan juga thariqah Khurasaniyin ditulis oleh beliau dalam satu karya tulis, dalam satu kitab. Ya, itu adalah karya-karya dari Al-Imam Abu Ali As-Sinji. Di dalam perjalanan hidup beliau awal mulanya belajar kepada Syekhul Iraqiyin, guru besar dari thariqah Iraqiyin itu, yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Isyrayini. Lalu kemudian beliau setelah belajar kepada Syekh Abu Hamid Al-Isyrayini, beliau berpindah ke daerah Khurasan, kembali pulang ke kampung halamannya, dan kemudian belajar kepada Al-Imam Qaffal Shaghir sebagai guru besar dari thariqah Khurasaniyin. Karena memang beliau itu belajar secara langsung kepada Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Isyrayini dan juga Syekh Al-Imam Al-Qaffal As-Shaghir, yang mana beliau berdua itu memang adalah sosok guru besar dari dua thariqah tersebut, sehingga Al-Imam Abu Ali As-Sinji ini merupakan sosok ulama yang betul-betul paham, yang betul-betul tahu bagaimanakah corak yang dimunculkan oleh beliau Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Isyrayini dan juga beliau Syekh Al-Imam Al-Qaffal As-Shaghir. Sebagai contoh yang disebutkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, yang mana saat itu Syekh Abu Ali As-Sinji ini sedang membahas tentang salah satu masalah, yaitu ketika ada seorang istri yang dia ini baru selesai dari haidnya. Lalu kemudian ketika dia itu suci dari haidnya, si istri ini mandi, karena memang dia wajib mandi. Namun ketika dia mandi, dia berniat dalam mandinya itu hanya untuk litamkini zauj, supaya dia bisa berhubungan badan dengan suaminya. Jadi dia mandi, si perempuan ini, si istri ini mandi, tapi niatnya bukan untuk liraf'il hadatsil akbar, bukan untuk mengangkat hadas besar, tapi beliau berniat, si perempuan ini, si istri ini berniat supaya boleh halal melakukan hubungan badan dengan si suami. Hal yartafi'ul hadasuha, apakah kemudian hadasnya si istri ini bisa terangkat? Beliau memberikan keterangan di dalam karya-karya tulisnya, wal mas'alatu fiha wujuhun katsiratun masyhuratun. Tentang masalah ini ada beberapa wujuh, ada beberapa keterangan riwayat dari ashabul wujuh yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Illa, hanya saja annas sahiha inda Rafi'i wan Nawawi wa Syekh Al-Imam. Hanya saja qaul atau riwayat yang sahih sebagaimana itu telah ditetapkan oleh beliau Al-Imam Ar-Rafi'i. Demikian juga telah ditetapkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi. Demikian juga itu menjadi ketetapan dari Imamul Haramain. Annal hadasa yartafi'u, bahwa hadasnya si istri ini bisa terangkat walaupun hanya dengan berniat litamkini zauj,
walaupun si perempuan itu, si istri ini berniat untuk supaya halal melakukan hubungan badan dengan si suami. Hadasnya tetap terangkat. Lalu kemudian beliau memberikan keterangan berikutnya. Fanaqala an syaikhi. Keterangan yang bersumber dari gurunya Al-Imam Asy-Syaikh Abu Ali As-Sinji ini, yaitu Imam Qaffal Shaghir, mengatakan, ra'aitu likasirin min ashabina annahu la yasihu. Bahwa kami melihat, kami telah membaca, kami telah meriwayatkan dari sekian banyak ashabul wujuh yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahwa beliau-beliau menyatakan mandi seorang istri yang seperti ini itu tidak mengangkat hadas besarnya. Artinya si istri itu masih tetap dianggap memiliki hadas besar dari haidnya, walaupun dia hanya halal untuk melakukan hubungan badan dengan si suami. Pendapat yang kedua ini merupakan keputusan nukilan riwayat yang bersumber dari guru beliau Asy-Syaikh Al-Imam Qaffal Shaghir. Itu artinya pendapat yang menyatakan tidak terangkatnya hadas ini merupakan riwayat yang ada di dalam ashabnya atau thariqah Khurasaniyin. Adapun kemudian yang tadi telah ditasheh oleh Imamul Haramain dan juga kemudian ditasheh oleh Imam Rafi'i dan juga kemudian ditasheh oleh Al-Imam An-Nawawi, ini merupakan ciri khas atau corak yang muncul dari periwayatan mazhab yang berasal dari thariqah Iraqiyin. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa Imam Haramain, yaitu Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, yang lebih terkenal dengan sebutan Imamul Haramain, beliau ini merupakan salah satu santri dari Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Sehingga dalam karya-karya tulisnya Al-Imam Abu Ali As-Sinji ini, kita bisa membaca, kita bisa melihat bahwa dalam kitab-kitab beliau selalu akan disebutkan dua corak thariqah, baik itu Khurasaniyin ataupun thariqah dari Iraqiyin. Dua-duanya akan beliau sebutkan, walaupun nanti beliau punya pilihan-pilihan tersendiri. Beliau akan memilih lebih condong kepada thariqah yang sebelah mana atau rumusan hukum yang sebelah mana. Seperti juga halnya ketika ada seorang yang dia itu berniat untuk melakukan tayammum. Namun ketika dia tayamum, niatnya itu sebagaimana yang banyak kita ketahui bahwa niat tayamum hanya diperbolehkan untuk listibah di sholat, supaya si pelaku tayamum ini boleh melakukan sholat. Namun di sisi yang lain, menurut keterangan atau riwayat madhab yang lain yang juga sama-sama bersumber dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yang itu kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Mas'udi, bahwa seandainya ada orang yang bertayamum namun dia ketika tayamum itu berniat untuk mengangkat hadas, maka itu juga sama-sama boleh. Dan Al-Imam Al-Mas'udi dalam hal ini mengatakan qaulan di Syafi'i, bahwa itu merupakan satu qaul yang bersumber dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun dalam ketika Al-Imam Abu Ali As-Sinji ini dihadapkan dengan masalah ini, beliau kemudian wakhtaro As-Sinji annahu la yasihu, bahwa ketika ada orang yang berniat tayamum untuk supaya mengangkat hadas, maka niat yang seperti ini menyebabkan tidak sah dalam melakukan tayamum. Karena tayamum la yarfa'ul hadas, karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Kedua riwayat ini sama-sama memiliki dalil. Kedua riwayat ini sama-sama memiliki rujukan di dalam perumusan hukum. Qaul yang tadi dimunculkan oleh Al-Imam Al-Mas'udi, beliau yang menyatakan boleh-boleh saja seorang mutayammim, orang yang bertayamum itu berniat untuk mengangkat hadas, karena beliau mengambil pemahaman dari salah satu riwayat hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana la sholata illa bitohar, atau kama qala Rasul SAW, tidak boleh melakukan sholat kecuali orang itu harus dalam keadaan suci. Ketika Rasulullah memandang seperti itu, memiliki pandangan seperti itu, merumuskan seperti itu, maka Al-Imam Al-Mas'udi memiliki riwayat dari Imam Syafi'i bahwa memang tayamum pun juga bisa diniati untuk mengangkat hadas. Namun apa yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abu Ali As-Sinji ini, yang beliau mengatakan tidak boleh berniat untuk mengangkat hadas, tayamum tidak boleh diniati untuk mengangkat hadas, artinya hanya boleh untuk listibahat di sholat, itu bersumber dari sebuah peristiwa, yaitu ketika Sayyiduna Amr bin As melakukan sholat, lalu kemudian beliau ini ditegur oleh Rasulullah SAW, atusolli bin nasi wa anta junub, atau kama qala Rasul SAW,
apakah kamu itu melakukan sholat dan menjadi imam sedangkan kamu dalam keadaan junub? Yang mana saat itu Sayyiduna Amr bin As terbangun dari tidurnya dan beliau dalam keadaan junub. Lalu ketika saat itu di daerah Madinah ini kondisinya sedang dalam musim dingin, sehingga beliau kemudian itu tidak melakukan wudhu, tidak melakukan mandi janabah, namun kemudian beliau ini melakukan tayamum, karena beliau khawatir dirinya akan semakin bahaya kalau seandainya melakukan mandi. Beliau Sayyiduna Amr bin As menjawab ke Rasulullah SAW bahwa saya mendengar dari salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu kepada kehancuran. Dari riwayat seperti ini Rasulullah SAW hanya tersenyum mendengar jawaban dari Sayyidina Amr bin As. Namun ketika Rasulullah tersenyum, beliau tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Amr bin As. Dari riwayat yang seperti ini, beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abu Ali As-Sinji memberikan pemahaman bahwa berarti saat itu Rasulullah masih tetap mengakui bahwa Sayyidina Amr bin As tetap dalam keadaan junub. Namun kemudian beliau tidak mengingkari tentang batal sholatnya Sayyidina Amr bin As. Sehingga dari situ memberikan faedah, memberikan satu pemahaman bahwa tayamumnya beliau hanya diperbolehkan untuk melakukan sholat. Namun hadasnya tidak terangkat. Nah, ini salah satu atau beberapa gambaran contoh bagaimana Syekh Al-Imam Abu Ali As-Sinji ini menggabungkan dua corak thariqah, baik itu dari thariqah Khurasaniyin atau thariqah Iraqiyin, kemudian digabungkan menjadi satu dalam karya-karya tulis beliau, sehingga dalam setiap kitab-kitab beliau ini tidak hanya bersumber dari satu corak thariqah saja. Kita akan menemukan dua thariqah itu di dalam karya-karya tulis beliau. Nah, inilah kira-kira para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya di dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini di antara biografi singkat beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abu Ali As-Sinji. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliau, keberkahan dari para ulama-ulama terdahulu, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para ulama terdahulu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.